Welcome to Mahir Trading Live. Halo trader forex, selamat datang di channel Mahir Trading Live. Channel ini dibuat untuk mahir forex mulai dari pemula hingga expert. Analisa ini menggunakan trading system supply demand imbalance. No indikator, no news, no volume, no fundamental, no earning announcement. Hanya menggunakan rectangle dan trend line serta dibantu dengan exponential moving average, Anda bisa mendeteksi pergerakan harga futures di semua time frame. Supply demand imbalance bisa digunakan di semua instrumen investasi di dunia seperti forex, gold, stock, cryptocurrency, stock index, CFD, commodity option, ETFs, bond, dan lain sebagainya. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Perlu diketahui bahwa analisa ini sifatnya trading disclaimer, jadi hanya sebagai rekomendasi untuk trading harian dan mingguan. Hari ini tanggal 18 Februari 2022, saya Yudi TW mencoba menganalisis pergerakan weekly market outlook dari tanggal 20 hingga tanggal 24 Februari 2023 ya. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang. Kepada seluruh subscriber dan teman-teman traders seluruh Indonesia, negara ASEAN yang baru menemukan channel saya mohon maaf karena dalam 2 minggu terakhir saya tidak membuat weekly market outlook karena ada dinas ya, keluar kota ya. Jadi selama kurang lebih hampir 3 minggu saya di luar kota. Jadi saya mohon maaf, nanti untuk kedepannya saya semoga bisa lebih konsisten ya, sama seperti kita trading ya, harus konsisten ya. Jadi pada video ini kita akan membahas tentang economic calendar, DXY, terus major pair untuk analisanya, dan gold hingga oil ya, Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lihat kemarin pergerakan dari mata uang selama pergerakan dari DXY atau indeks dolar sangat strong ya. Dalam 2 hingga 3 minggu terakhir ini akan terjadi posisi bearish ya, dan kemungkinan besar untuk minggu depan tadi saya sudah pantau pergerakannya akan terjadi correction mungkin sampai pertengahan minggu baru akan drop kembali. Nanti kita pantau ya dari teknikalnya ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materi saja ya. Kita langsung ke materi, kita lihat dari economic calendar ya. Pada hari Senin, 20 Februari, minggu ketiga ya, biasanya tidak begitu signifikan gerakannya ya. Hanya ada medium dan low impact saja ini pada hari Senin ya. Kemungkinan market maker akan membuat pergerakan sesuai dengan namanya manipulation price ya, atau artinya pergerakan yang sudah diatur, tapi belum ada penggerak pasarnya ya. Biasanya penggerak pasar itu adalah yang tercantum di sini adalah high impact. High impact ini biasanya yang menggerakkan pasar ya, dan berlaku untuk trading harian saja. Nah, ini ada Australian Dollars, Judo Bank Service PMI, dan tidak terjadi konstruksi ya, jadi malah ada terjadi penambahan. Ini bagus buat Australia, kemungkinan besar. Terus kita lanjut ke high impact berikutnya, S&P pada hari Selasa ya. Nah, untuk zona Jerman ya, Jerman dan Euro ya, ini bersamaan waktunya, selisihnya 30 menit, dan kita lihat terjadi kenaikan ya. Di atas 50 ini bagus sebenarnya, dan bisa kemungkinan besar akan mengangkat mata uang euro ya dalam trading hariannya. Terus kita ketahui bahwa Jerman adalah motor penggerak dari euro ya, untuk mata uang euro. Setelah itu Prancis, terus Italia, Spanyol, dan seterusnya. Ada beberapa negara yang masuk dalam mata uang tunggal euro ya. Terus kita lanjut ke pound sterling ya. Di laporan keuangan S&P Global CPI Composite PMI untuk Februari untuk pound sterling ya, untuk negara Inggris yang berpengaruh terhadap mata uang pound sterling. Di sini ada konsensusnya, ada kenaikan, tapi kita nggak tahu rilisnya ya. Kemungkinan besar ini juga bisa akan membantu mengangkat pound sterling ya untuk minggu ini ya. Akan terjadi correction, nanti kita pantau di ini ya, kita pantau di analisa teknikalnya ya. Terus CAD, Canadian Retail Sales, itu jam 21.30 waktu tengah ya, minus 0,1 menjadi 0,5, tapi belum tentu ya konsensusnya sesuai dengan ini, bisa jadi di bawah minus
Kalau di bawah 0,5% berarti dia warnanya merah. Kalau di atas 0,5% berarti dia warnanya hijau. Ya, itu berarti bagus buat cut, dan berarti cut adalah potensi US dollar cut akan terjadi downtrend. Ya, ini ada retail sales ex auto, inflation rate juga di sini medium impact, yang year on year-nya ini yang high impact ya 6,3, malahan turun ya, turun ininya ya, previous dan konsensusnya ya. Nah, ini juga harus kita pantau terus. Untuk US dollar pada hari Selasa ada berita S&P Global Composite PMI untuk Februari ini terjadi kenaikan juga ya, baku hantam di sini ya sama mata dolar sama keranjang mata uang di dunia ya. Terus kita pantau lagi pada hari Rabu Wednesday, ini low impact, medium impact ya. Nah, ini ada Euro CPI 120,6, ada kenaikan 121. Jadi gini, logikanya ketika CPI ya naik ya dari previous ke konsensus ya, lebih tinggi daripada previous, berarti kenaikan dari CPI itu akan memungkinkan ada kenaikan suku bunga. Dengan adanya kenaikan suku bunga berarti mata uang tersebut menguat gitu ya, dengan analisisnya ya. Jadi kalau misalnya previousnya lebih rendah daripada konsensus atau aktualnya, berarti mata uang itu akan menguat. Begitu juga sebaliknya, jika dia di bawah dari konsensusnya, berarti kan konsensus ini adalah hal yang diharapkan oleh investor ya. Investor di mata uang, ya mungkin investor yang big ya, big investor ya, bukan retail kita. Kita hanya follow the trend saja, mengikuti tren ya, jadi jangan dilawan ya. Oke, terus lanjut ke zona Inggris. Ini ada high impact pada hari Rabu jam 17 waktu tengah ya. IFO Business Climate ya 90,2, 91,4. Dan terus kita ke Italia ya, ini negara Italia itu kelihatannya high impact, ini datanya belum keluar, belum ada ya. Ini low impact kita nggak usah lihat. Nah, high impactnya aja. Untuk ada FOMC minutes. Nah, ini yang harus ditunggu tanggal 23 Februari jam 2 waktu Indonesia Barat ya. Jadi sekitar 4 hari lagi. Ini adalah meeting dari Gubernur Bank Sentral di Amerika yang dipimpin oleh gubernurnya ya, Jeremy Powell ya. Dan ini akan menentukan arah kebijakan Bank Sentral Amerika ya. Apakah akan terus mengangkat suku bunga ya dengan target 7% ya. Mungkin hingga akhir 2023 sampai kuartal pertama 2024, dan itu akan membuat US dollar makin strong ya, dan mata uang lain akan menjadi down ya. Oke, terus kita lanjut ke hari Kamis, high impact. Ini yang saya bilang tadi, Euro CPI ya 120,5 dan 120, berarti ada penurunan ya. Ada penurunan gini berarti ada penundaan suku bunga. Penundaan suku bunga tersebut akan menurunkan mata uang tersebut, ya, akan memperlemah ya. Inflation ini low impact, ini medium impact ya. Yang terpenting adalah bukan high impact ya. Yang penting adalah Anda bisa buy atau sell dan bisa memanfaatkan potensi dari pergerakan market pada hari itu. Kemudian untuk US dollar initial jobless claim 194 menjadi 200K. Nah, ini akan memperkuat US dollar ya pada 5 hari kemudian ya. Thursday ya, hari Kamis ya. Dan ditutup oleh Fed Bostic Spec ya, dan kita mulai ke hari terakhir di hari Jumat ya, minggu depan. Hari terakhirnya ini masih low impact, dan high impact adalah inflation rate dari yen ya, atau mata uang Jepang 4% ya menjadi 4,2, berarti ada kenaikan ya, kenaikan suku bunga ini, dan kemungkinan besar akan melemahkan mata uang yen ya. Terus kita lanjut production GFK confident bulan Februari minus 45 menjadi minus 42, minusnya ada penurunan. Terus GFK untuk industrial production dan GFK consumer confident dari Uni Eropa ya, jadi minus 33, ini minusnya berkurang, berarti bagus ya. Kemudian dan seterusnya, yang terakhir adalah personal income untuk month of month untuk Januari 0,2% menjadi 0,9, berarti ada peningkatan ya. Personal spending month of month-nya ada peningkatan juga dari minus ya menjadi 1,3%. Untuk year on year-nya, nah ini PCI price index-nya 5%, malah jadi penurunan ya. Dan seterusnya, yang terakhir Michigan Consumer Sentiment 64,9 turun menjadi 66,4 ya. Ini efeknya memang agak
karena memang yang dirilis ini beritanya pada waktu yang sama semuanya ya. Oke, ini hari Sabtu ya, efeknya enggak ya, mungkin biasanya kalau hari Sabtu efeknya tuh pada hari Seninnya, biasanya begitu ya. Oke, terus kita langsung lanjut ke DXY ya. DXY kita keluarkan dulu ininya ya, kita keluarkan dulu draw on screen-nya supaya kita bisa menggambar. Terus, yes, ini kita ganti warna kuning ya. Oke ya. Yes. Oke, kita cek ombak dulu ya di time frame. Mana dia? Di time frame, monthly time frame. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Seperti yang saya sudah gambarkan bahwa target real dari dolar ya, dolar atau DXY ini dia belum menyentuh area supply-nya ya. Dia belum menyentuh area supply, berarti dia turun dulu menuju ke area demand ya. Nah, sekarang ini sudah dia break dan memang sekarang berada di area demand monthly ya, di area flip zone ini. Berarti adalah area pantul menuju ke area supply kembali dan kemungkinan besar dia akan menuju ke strong supply yang sudah tertahan sampai 20 tahun di sebelah kiri sini di area 116 hingga 118 ya. Kemungkinan besar untuk 1 tahun ke depan price akan mencoba meraih angka sini ya, area di daerah sini ya. Oke, jadi targetnya memang kalau kita lihat di sini untuk monthly time frame-nya, nah dia sudah menyentuh ini, sudah meremove ya, berarti sini dia pindah di sini dia ininya demand-nya, new demand baru, berarti akan mengkerek price jika closing candle-nya dia engulfing ya, dan potensinya price akan kembali lagi ke area supply karena kita ketahui bahwa di area 112 ini merupakan area strong supply ya, dan akan dibalas dengan strong demand kembali. Oke, kita lanjut ke time frame weekly-nya. Ini yang saya bilang tadi, weekly market outlook, berarti arah marketnya itu memang harus kita sesuaikan dengan target kita ya. Ini terbentuk new ya, new supply, new demand baru di sini, berarti ini ada engulfing di sini, ini belum di area demand-nya, area supply yang sudah di break, berarti confirm uptrend ya menuju ke area 110 kembali ya. Ya mungkin kalau ini weekly mungkin diraih dalam waktu 2 sampai 3 bulan ke depan ya untuk mencapai area 110 ini ya. Dan kita lihat kemungkinan besar untuk minggu depan setelah dia menyentuh area supply, price akan berpotensi ada terjadi correction kecil dulu ya, mungkin ke Fibonacci 60 ya, 60-nya mungkin di kisaran 102.30 ya, akan terjadi correction ya untuk minggu depannya. Itu yang skenario pertama. Skenario kedua dia langsung ngegas ya ke atas ya. Kemudian untuk time frame daily chart ya, time frame daily chart di sini kita lihat, nah dia sudah menyentuh area supply ya, area supply, area demand di sini ya, di kotak warna sini. Ini rally, ini base, di sini betul new demand baru dan price berpotensi untuk minggu depan mungkin dia sentuh dulu mungkin area 103 sampai 102.5, baru dia price akan terbang kembali menuju ke area uptrendnya ya, karena memang kita ketahui bahwa untuk kali di time frame weekly sudah confirm uptrend di time frame weekly chart ya. Oke. Sekarang kita masuk ke euro ya, euro dollar ya. Sebentar. Oke. Euro dollar monthly. Nah, perhatikan baik-baik ya, time frame monthly chart kita lihat di sini. Nah, dia memang tidak menyentuh area supply ya, dan dia langsung jatuh. Ini kurang lebih saya hitung sudah jatuh sekitar 430-400 pips ya. Kemungkinan besar tetap pada arahnya setelah dia menyentuh. Nah, ini kemungkinan besar kalau saya perhatikan dia akan membuat new supply baru, dan ini akan berpotensi akan mendorong price terus menuju ke 0.985 dengan target di 0.904 dan terus menuju ke 0.86 ya. Itu target ini, area sini targetnya. Jadi masih ada sekitar 2000 pips lagi untuk
monthly time frame ya. Untuk weekly time frame ya. Weekly time frame di price sudah menyentuh area supply ya. Ini ada engulfing dan ini dia sudah membreak area demand ya. Area demand di sebelah kiri di sini dan berpotensi price mungkin besar untuk minggu depan ada terjadi kenaikan dulu, baru dia akan downtrend kembali. Maksimal dia ke sini 0.8 berarti ini 850. Jaraknya dari current price closing candle sekitar 165 pips saja. Untuk lebih jelasnya kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi, di time frame daily ya. 085 ya, 85 dia maksimal kemungkinan besar price akan berlabuh ke area flip zone di sini. Area flip zone sini 0.85, 1.0850 ya. Dari sini, setelah dari sini baru price akan downtrend kembali karena kita ketahui bahwa sini sudah tereliminasi di sebelah kiri sini area demandnya ya. Oke, terus kita lanjut ke time frame 4, sama halnya dengan time frame daily chart tadi. Kemungkinan besar dia sudah mengeliminasi di sini, kemungkinan besar price akan melaju ke area 1.08 dan maksimal di area kotak warna merah ini 825. Seandainya ini tidak tersentuh sama sekali, berarti hampir bisa dipastikan bahwa price akan terus terjun kembali ya menuju poin 1.0629 ya, yang untuk pada hari Jumat kemarin ya sudah tersentuh ya. Nah, kalau kita belajar Fibonacci retracement ya, kita tarik ini garis Fibonacci-nya ya. Mana dia ini ya? Sorry. Ini Fibonacci kita tarik ya. Dari swing high menuju ke swing low di sini. Fibonacci retracement-nya itu adalah di area warna hijau sini ya. Maksimal kemungkinan besar price bisa diraih di area warna merah ini di 0.733 ya. Masih 733 di daerah sini, baru price akan drop lagi ke bawah ya. Sorry. No. Dia di 0.76 ya di area sini ya. Karena ini sudah tereliminasi sebelah kiri sini. Kemungkinan price akan ke area sini nih, ke area kotak yang 44 pips ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pound dollar ya. Pound dollar ya. Monthly. Kita lihat di monthly di sini sudah terbentuk arahnya ya, dan ini tapi dia belum membreak area demandnya, belum confirm memang untuk time frame monthly. Tapi secara arah market memang market sudah jelas, sudah setelah dia menyentuh area supply, dia kembali ke area demand, itu sudah rumus ya. Nah, cuma kita lihat ke time frame yang lebih kecil, jadi supaya lebih detail ya. Di sini dia sudah meninggalkan area supply di sini ya. Nah, ini dia respected dia dengan area supply di sebelah kiri sini, dan di sini sudah confirm, sudah membreak area supply ya. Dan price kita tinggal hanya menunggu waktu saja untuk price akan drop terus menuju ke 1.1 ya untuk pound sterling downtrend ya. Terus untuk time frame daily chartnya dia lebih kecil ya. Kemungkinan besar minggu depan akan terjadi koreksi dulu menuju ke area kotak warna merah ini ya 146. Dari sini price baru akan drop lagi menuju ke area strong demand di 1.1536 dan seterusnya ke 1.10 ya. Ya, untuk time frame daily, time frame 4 sama saja gambarannya. Tadi kalau kita lihat di time frame daily, kita lihat targetnya terjauhnya ada di 1.232 ya. Jadi sekitar 223 pips ya. 1.2278. Sorry, ini high-nya di sini 2278. Kalau kita marking sini 2278 di area kotak warna ini ya. Kemungkinan besar price masih akan terus naik menuju ke sini. Dari sini baru price akan terjun kembali ya ke bawah sini ya. Time frame daily ya. Kemudian kita lanjut ke major pair yaitu Aussie dollar ya. Monthly price sudah menyentuh area supply ya. Area supply di sini sudah tersentuh. Kemungkinan besar ini sudah terbentuk formasi candlestick monthly-nya, dan kemungkinan besar tidak akan jauh beda ya. Mungkin tutupnya di tengah-tengah, mungkin di 50% dari panjang candle-nya, kemudian besar baru bulan depannya baru akan terjadi terus downtrend-nya menuju ke 6465 kembali, dan kemungkinan besar untuk jangka panjangnya 54 593 ini akan bisa tereliminasi ya. Kemudian kita lanjut ke time frame weekly chart. Nah, price sudah menyentuh area supply ya. Area supply di sini sudah tersentuh. Cek dulu. Open
open 7157, di sini high-nya adalah 71579, ini 71574, dia sudah tersentuh ya. Sudah tersentuh, sudah confirm, berarti price tinggal menunggu menuju ke area strong demand ya. Di area 6714, di 6362 dan berpotensi ke 5973 ya untuk time frame weekly. Untuk time frame daily chart, nah ini sudah meninggalkan dia ya. Kemungkinan besar untuk minggu depan ini sudah confirm downtrend, kemungkinan besar price naik dulu ke area kotak yang 66 pips ini. Dari sini dia akan terjun balik kembali menuju ke 682 dan 664 ya. Oke. Untuk time frame H4 hampir sama dengan time frame daily. Tadi kalau daily tadi kita tandain dia di area 0.70 ya. Kalau di time frame 4 0.70 di mana areanya ini kita tandain 70. Nah, kisaran segini ya, memang benar. Kemungkinan besar price akan naik dulu correction untuk minggu depan menuju ke sini. Mungkin besar di pertengahan minggu baru dia akan balik lagi ke bawah. Terjadi sideway kalau kita lihat di time frame daily. Kemudian kita lanjut ke sepupunya ya, Kiwi Dollar ya. Kiwi Dollar, New Zealand Dollar, US Dollar, monthly. Monthly price sudah menyentuh area supply ya, sudah menyentuh supply, kemungkinan besar nggak jauh beda ya penutupan closing candle, sisa 1 minggu lagi, 1,5 minggu lagi kurang lebih. Hampir 2 minggu ya, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 nanti terlewati ada di bulan Maretnya ya, menjelang bulan puasa. Kemudian terus untuk time frame weekly chart, nah dia sudah terbentuk, sudah menyentuh area supply baru, dan di sini sudah tereliminasi confirm ya, confirm downtrend untuk Kiwi Dollar. Kemungkinan besar untuk minggu depan akan terjadi koreksi dulu, baru dia akan terjunnya. Ini strong, very strong demand di sini, kuat sekali ya. Terus kita kembali ke time frame daily chartnya yang lebih kecil lagi ya, time frame lebih kecil. Kemungkinan besar untuk minggu depan untuk time frame H1 dia naik dulu ke area supply ya, ke warna kotak warna merah ini 54 pips. Dari sini baru dia akan turun kembali ke 62, 61, 60 dan 60 ya. Oke. Terus yang terakhir adalah time frame H4. Kita lihat di sini. Ya, kalau ke 693 kemungkinan besar dia menuju ke area kotak nih ya, 51 pips ini ya. Dari jaraknya dari sini ke area distal line-nya 96 pip ke ke ini proximal line, terus ini ke distal line-nya 150 pips ya, nggak jauh jaraknya ya, kurang lebih begitu ya. Anda bisa memanfaatkan mungkin pelemahan dari Kiwi Dollar dengan membeli di GBP/AU, di Euro New Zealand ya, Euro GBP NZD ya. Itu kemungkinan besar nanti di minggu ke terakhir ya, nanti ya di akhir minggu ya. Oke, kita ke indirect currency yaitu dolar yen ya. Dolar yen kita pantau di sini monthly. Nah, monthly dia ya. Lihat di sini kita tarik Fibonacci retracement-nya ya. Ya, dari swing low di sini menuju ke swing high ya. Correction-nya di 61,8 nih kelihatannya. Sama seperti di weekly, nanti saya kasih lihat ya. Ini sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan menuju ke area strong demand. Karena memang pada dasarnya pergerakan dari Kiwi Dollar dari dolar yen ini sama seperti DXY ya. Ada kemungkinan besar untuk minggu dalam beberapa bulan ke depan price terus akan kembali ke 144 dan 151 area distal lainnya ya. Kemudian untuk time frame weekly chartnya sudah terbentuk new supply baru, kemungkinan besar price akan turun dulu menuju ke area demand ya, dari area demand warna 259 pip ini. Dari sini baru price akan kembali lagi menuju ke 136 ya. Dari 132 ke 136 itu kisaran sekitar 400 pips ya, lebar ya, lumayan kalau kita mau ngambil tradingnya. Nah ini sudah confirm ya, sudah membreak area supply di sebelah kiri di sini, menandakan bahwa confirm uptrend dan kemungkinan besar untuk minggu depan dia kembali dulu ke area kotak warna kuning ini. Dari sini, dari dia akan naik lagi menuju ke 135.93, 138 dan 141 ya. Yang terakhir adalah untuk time frame H4, kemungkinan besar akan jadi correction dulu menuju ke area flip zone di sini ya, ke area 133.09.
Anda boleh menempatkan buy limit di area 132.61 sampai 130, lebarnya 40 pip ya. Pasang buy limit, TP-nya ya di sini 136 kalau Anda ingin bertransaksi dengan menggunakan swing trading ya. Oke. Terus berikutnya adalah dolar luni ya. Dolar luni adalah US dollar CAD monthly. Untuk monthly memang dia kemarin sudah ada kenaikan terus ada penurunan, memang dia sideway down ya. Dan menurut kami dia sudah berada di area demand sekarang dan berpotensi tinggal ada gerakan menuju, kalau ini sudah di high ya, sudah di break, kemungkinan besar price akan naik dan dia potensi koreksinya hanya di 50% ya. Setelah kita tarik dari ini satu swing di sini ya, ini swing high, ini swing high, ini swing low, tarik di sini hanya 50%, dia nggak nyampe 61,8. Tapi kalau kita lihat di time frame weekly-nya, nah ini dia sudah confirm ya, sudah confirm, ini dia sudah membreak area supply di sebelah kiri di sini ya, ini sudah di break uptrend ya, kemungkinan besar kembali dulu dia menuju ke area demand-nya di sini, dari demand sini baru dia akan naik lagi ke atas ya. Kemudian kita lanjut ke time frame daily chart-nya yang saya bilang tadi. Ini sudah confirm, sudah di break di sini, di break di sini. Ini dia uptrend ya. Ini kalau kita tarik garis trend dia naik, kemungkinan besar price akan berkecimpung, akan lari naik turun di area 101 pips ini saja. Anda boleh letakkan area buy limit di 1.335 dan 1.345 ya. Ini jaraknya sekitar 101 pips ya. Begitu jauh. Dan untuk time frame daily chart, untuk time frame H4, nah ini ada area strong demand di sini. Anda boleh sell dulu pada hari Senin ya, targetnya di area sini ya. Kalau Anda tarik Fibonacci retracement-nya ya dari sini, dari swing high menuju ke swing low. Swing low menuju ke swing high. Area potensinya di 61,8. Tepat ya, pada di area demand di area sini Anda boleh tempatkan di 20, lebarnya 25 pip untuk menempatkan buy limit ya di area-area sini dengan target high-nya ini kembali ya. Dia akan mencapai high baru lagi. Yang terakhir adalah indirect currency dolar Swiss monthly. Untuk monthly chart, price sekarang sudah berada di area supply ya, di area demand, di area demand sini, dan saya harap dia sudah mengeliminasi area sebelah kini, uptrend kembali. Kemungkinan besar akan dibawa tarik menarik dulu ya di time frame, bukan di time frame monthly, tapi nanti kita lihat penutupan candle 2 minggu ke depan, kemudian di time frame weekly yang lebih kelihatannya ya. Nah ini saya bilang tarik menariknya memang kalau Swiss itu begini ya, candlenya itu nggak asik gitu ya, kecuali candle yang ini nih, mantap kali ini ya. Dan dia sudah naik, terus dia sudah mengeliminasi area supply di sebelah kiri sini, kemungkinan besar dia akan terjadi koreksi yang kecil lagi, jadi sideway-nya di weekly deh ya, ini 1, 2, 3 ya, 3 minggu terakhir dia sideway terus ya. Time frame daily, nah ini sudah respected dia dengan sini, ini sudah break, kemungkinan besar dia kembali dulu ke area 82 pips sini. Anda boleh menempatkan area buy limit di 91359 hingga 9217 dengan target kembali menuju ke area warna merah ini, area strong supply ya, dan area strong supply berikutnya di 9489 ya. Oke. Terus untuk time frame H4 sama saya bilang tadi, price berpotensi kembali ke area sini. Dari area sini Anda boleh menempatkan area buy limit di sini, dan saya tidak yakin area 25 pips, lebar 25 pips ini akan tersentuh kembali ya untuk minggu depan. Nggak yakin saya, dan dia akan langsung lanjut naik ke atas. Oke, yang kita tunggu-tunggu adalah gold ya. Monthly, seperti yang saya gambarkan kemarin, saya sudah ngulang-ulang, coba Anda cek dulu video saya di 5 video saya terakhir untuk weekly market outlook. Ini saya nggak yakin, kan saya bilang saya nggak yakin akan tersentuh, maksudnya akan membreak area 2000 ini, maksimal di 1969, 1970 ya, dan price downtrend kembali menuju ke 160, 1660 dengan flip zone di area sini 1301 sampai 1400, ini lebarnya adalah 10.000 pips ya. Jadi Anda siap-siap akan panen jika melakukan sell di gold ya, karena memang potensi strong dari gold dari US dollar itu akan terus terjadi pada bulan
akan terjadi tahun ini ya, dan targetnya flip zone di sini ya, di area 1350 lah ya, paling gampang hitungnya ya. Dari sini menuju ke area ini sekitar 4.800 pips ya. Wow, Anda bisa jadi sultan di sini kalau Anda melakukan posisi sell dan Anda biarkan berbulan-bulan ya, hingga akhir tahun 2023. Terus kita lanjut ke time frame weekly chart. Sudah terbentuk new supply baru di sini ya, confirm, dan sudah confirm juga downtrend ya. Dan kemungkinan besar untuk minggu depan dia kembali lagi harga dulu ke area base supply. Dari base supply baru dia akan downtrend kembali dalam waktu beberapa bulan ke depan ya. Untuk time frame weekly, time frame daily, kemungkinan besar untuk minggu depan price akan balik dulu menuju kotak di sini, dan saya nggak yakin dia ke 1683 ya. Sorry, ke 1873 ini ya, ke area proxima lainnya 1873, maksimal dia hanya menuju ke 1870-an saja. Dari situ Anda boleh menempatkan sell limit di area 1870, baru Anda semoga dia akan terus turun menuju ke area 1726 dan seterusnya hingga ke area 1600 kembali. Ini area strong demand ya, itu akan ditutup ya, trust me, percaya sama saya ya. Dan terakhir untuk time frame 4, ini sudah wajar ya, setelah terjadi correction ya, terjadi kejatuhan dari swing high yang menuju ke swing low di sini, jaraknya sekitar 7.700 pips ya, sorry, oke, 700 pips ya, benar ya, 700 pips. Nah ini kalau kita tarik swing high ya, menuju ke swing low, kita lihat potensi correctionnya adalah, ini kita hapus dulu aja. Nah kalau 61,8 dia di area sini ya, kemungkinan besar memang dia menuju ke area 1862. Anda boleh menempatkan sell limit di area 1862 di sini, karena memang ini sudah terkonfirm ya, ini di time frame H4 ini dia sudah memotong begini ya, artinya untuk minggu depan Anda jangan mengambil dulu posisi sell, sebaiknya Anda menempatkan posisi sell untuk setelah menutup ini area supply di sini. Ya paling rendah Anda boleh sell di 1859, maksimal di 1870. Stop lossnya di atas sini aja ya, kalau seandainya dia naik lagi ya. Dan saya nggak yakin dia naik ke 1880, maksimal di 1870 baru dia akan downtrend kembali. Oke, paham ya? Oke, yang terakhir adalah kita bahas adalah oil ya. Dan kabar buruknya adalah oil saya belum gambar, tadi saya lupa ya. Monthly time frame dulu kita bahas. Ini dia memang downtrend, ini sudah tidak tersentuh sama sekali, berarti ada potensi ke area 40 ya untuk oil ya dalam beberapa bulan ke depan. Untuk time frame weekly-nya juga masih sideways ya, dia di selama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 minggu ya. 12 minggu naik turun di kisaran 83 hingga 70 ya, itu 13 dolar ya, naik turun. Untuk time frame weekly, untuk time frame daily-nya kita lihat di sini ya, memang sideways ya, dia naik ke area supply, turun ke demand, naik ke supply, turun ke demand. Nah ini sudah confirm downtrend, dan price untuk minggu depan kemungkinan besar mencoba area 72. Kemungkinan besar dari 72 ini dia naik lagi ke area supply, dan baru dia akan turun lagi sini ya. Untuk time frame H4 kita lihat di sini, kan saya belum gambar ya, saya belum hapus semuanya ya, ini dihapus saja karena sudah ter-remove ya, nggak perlu lagi dipakai lagi. Kita hanya menggunakan yang masih fresh ya, yang belum tersentuh sama sekali. Ini dia. Nah ini yang saya bilang downtrend, kemungkinan besar price Senin kemungkinan besar dia naik dulu ya, menuju ke sini ke area supply di sini, baru dia akan turun lagi menuju ke strong demand di sebelah kiri sini. Untuk oil, jadi memang nggak begitu banyak yang trader yang kebanyakan di gold ya, yang tadi saya jelaskan sebelum oil tadi. Oke, sekian dulu mungkin analisa singkat saya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mengoleksi buku supply demand imbalance SDI, masih ada beberapa buku lagi tuh, boleh ada di kolom di deskripsi. Silakan diorder melalui Shopee atau di Tokopedia ya, itu sudah termasuk ongkir harga, atau langsung bisa chat ke saya, chatting, kita langsung transfer manual dan saya akan langsung kirim ke alamat Anda masing-masing ya. Terima kasih atas perhatian Anda, mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share.
komentarnya, tolong ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ajukan, nanti segera tim kami akan menjawabnya. Sekian, terima kasih. Wassalam. Thanks for watching.